Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP 2 Mbak Kudus tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Selamat datang, selamat bergabung di SMP kita tercinta SMP 2 Mbak Kudus. Perkenalkan, nama saya Kustiningsih. Anak-anakku semuanya, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Karena kondisi COVID-19 yang belum membaik, maka kegiatan pembelajaran belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka, sehingga masih harus dilaksanakan secara online atau daring. Selama 3 hari ke depan anak-anak, yang sudah dimulai dari hari Senin kemarin, hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, kalian harus mengikuti kegiatan MPLS daring. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi yaitu tentang tata tertib peserta didik SMP 2 Mbak Kudus. Yang pertama, kita mulai dengan kehadiran peserta didik. Peserta didik sudah hadir di sekolah pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 7:04 anak-anak kalian sudah hadir, harus sudah berada di sekolah. Kemudian peserta didik mengikuti doa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada awal pembelajaran. Doa bersama yang kita lakukan biasanya anak-anak kita bersama-sama membaca doa Asmaul Husna yang dipantau dari kantor dan akan diikuti oleh semua peserta didik. Kemudian anak-anakku, peserta didik yang terlambat tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat izin dari guru BK, guru bimbingan konseling. Sambil menunggu pergantian jam, peserta didik mendapat tugas khusus dari guru BK. Berikutnya, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau izin harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua atau wali murid ke sekolah. Berikutnya, anak-anakku, peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir karena sakit, izin atau keperluan lain harus minta izin kepada guru BK. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar mulai dari jam pertama hingga jam terakhir serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran berakhir dibunyikan. Berikutnya, peserta didik berada di luar kelas dan di lingkungan sekolah pada jam istirahat. Jadi kalian tidak boleh bermain di luar lingkungan sekolah, ya, baik itu jajan atau bermain dilarang. Jadi harus tetap di lingkungan sekolah. Berikutnya, peserta didik menyanyikan lagu daerah atau nasional, dilanjutkan berdoa bersama pada akhir pembelajaran. Kemudian wajib mengikuti upacara yang ditentukan oleh sekolah. Poin berikutnya anak-anakku semuanya tentang pakaian seragam sekolah. Yang pertama, mengenakan pakaian seragam sekolah OSIS lengkap dengan atributnya dan kaos kaki putih pada hari Senin sampai dengan Rabu serta pada hari-hari upacara yang ditentukan. Mengenakan pakaian seragam sekolah coklat dan kaos kaki hitam pada hari Kamis. Kemudian, mengenakan pakaian seragam batik dan kaos kaki putih pada hari Jumat. Berikutnya, mengenakan pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya dan kaos kaki hitam pada hari Sabtu. Bersepatu hitam polos, bertali, dan berkaos kaki panjang yang sudah ditentukan oleh sekolah. Berikutnya anak-anakku, pemakaian kaos kaki tidak boleh dilipat.
Biasanya anak-anak itu karena cenderung senang yang praktis ya, senang yang praktis sehingga tidak mau yang kelihatan panjang dilipat ke dalam. Nah, itu sangat-sangat tidak diizinkan oleh sekolah, nanti akan diberikan sanksi kepada kalian yang melanggar aturan itu. Berikutnya, mengenakan ikat pinggang yang telah ditentukan oleh sekolah. Biasanya ikat pinggang ini anak-anakku semuanya harus berlogo, logo SMP 2 Bayi Kudus. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan atau model yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi tidak boleh menggunakan model yang bermacam-macam, jadi sudah ditentukan dari pihak sekolah. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan harus rapi. Baju bagian bawah dimasukkan pada celana atau rok sehingga tampak ikat pinggangnya. Kemudian anakku semua, poin berikutnya adalah tentang lingkungan sekolah. Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kemudian membersihkan ruangan kelas setiap hari sesuai jadwal piket kelas masing-masing. Mengatur sepeda di tempat parkir sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan. Berikutnya, tidak boleh merusak atau mencoret-coret dinding meja kursi di lingkungan sekolah. Tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan tip X untuk mengganti tulisan yang salah. Jadi kalau kalian pada saat mendapatkan pembelajaran, yakni tentunya pada saat pembelajaran luring ya, itu kalian dilarang untuk menggunakan tipek. Kalau ada kesalahan silahkan dicoret di bagian yang tidak terpakai tadi. Kemudian berikutnya, ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah. Tidak merusak sarana atau prasarana yang ada di sekolah. Berikutnya tentang etika, estetika, dan sopan santun. Menghormati kepala sekolah, guru, TU, karyawan, dan tamu SMP 2 Bayi. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Berikutnya, menjunjung tinggi kultur dan adat budaya. Berikutnya, peserta didik putri tidak boleh bermake up kecuali bedak yang hanya tipis-tipis saja dan tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan secara berlebihan. Berikutnya, rambut diatur secara rapi, tidak dicat, dan untuk peserta didik putra, panjang rambut 2 cm. Peserta didik putra tidak boleh mengenakan perhiasan atau aksesoris. Berbicara secara santun, baik terhadap guru atau karyawan maupun teman-teman sekolah. Berikutnya, saling menghormati dan menghargai sesama peserta didik. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun pulang sekolah. Peserta didik wajib menjaga keamanan dan ketertiban barang-barang sekolah maupun barang-barang pribadi milik peserta didik. Kehilangan atau kerusakan barang pribadi milik peserta didik bukan menjadi tanggung jawab sekolah. Berikutnya anak-anakku, peserta didik bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang sekolah. Jika pembelajaran masih belum bisa tatap muka karena masih adanya pandemi COVID-19, maka peserta didik wajib mengikuti proses belajar mengajar secara online dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Berikutnya anak-anakku tentang administrasi sekolah. Menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau kalian mendapatkan tugas, jangan sampai ditunda-tunda. Kerjakan saat itu juga tepat waktu biar nilainya lebih baik. Kemudian meminjam dan mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan peraturan dari perpustakaan. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Tentang kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang pertama, wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka bagi kelas 7 dan kelas 8.
mengikuti satu jenis pilihan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang ditentukan oleh sekolah. Berikutnya tentang larangan-larangan anakku ya. Jadi harus kamu perhatikan juga ini. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Berikutnya, meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin atau membolos. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar dan pergantian jam pelajaran. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam kegiatan belajar mengajar maupun pada saat istirahat. Berikutnya anak-anakku ya, membawa sepeda motor ke sekolah. Jelas ini dilarang oleh sekolah ya. Kemudian memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah. Bertingkah atau berbicara teriak-teriak dan membuat onar yang mengundang kerawanan sekolah. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Jadi belum saatnya kalian untuk berpacaran ya. Jadi sangat-sangat dilarang oleh sekolah. Berikutnya, membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diperkirakan dapat digunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berkelahi di antara sesama peserta didik, tentunya peserta didik SMP 2 Mbak Kudus ya, maupun peserta didik atau orang lain dari luar SMP 2 Mbak Kudus. Berikutnya, merokok selama masih mengenakan seragam sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berjudi atau hal-hal yang tidak bias diindikasikan perjudian. Kemudian, mengambil barang-barang milik sekolah maupun milik teman yang lain yang bukan miliknya. Kemudian melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme. Melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik. Selanjutnya anak-anakku, perlu juga kamu perhatikan ya larangan yang berikutnya ini, yaitu membawa buku bacaan atau kaset video maupun HP yang memuat video pornografi. Membawa atau mengkonsumsi, mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba maupun minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak senonoh. Melakukan semua tindakan di dalam kategori tindakan kriminal. Kemudian bertato atau mencoret-coret dan menggambar bagian tubuh. Jelas sangat dilarang ini Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Kemudian memalsukan dokumen administrasi sekolah. Menggunakan alat komunikasi elektronik atau HP dalam kegiatan pembelajaran atau evaluasi tanpa izin Bapak Ibu guru. Sanksi atau punishment. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Peringatan secara tertulis, kemudian pemanggilan orang tua atau wali peserta didik apabila melakukan 3 kali pelanggaran. Skorsing, tidak diperbolehkan melakukan pelajaran. Kemudian sanksi yang berikutnya akan dikembalikan kepada orang tua atau wali peserta didik. Yang terakhir, sanksi yang ini yang sangat berat ya, dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Nah, kemudian anak-anakku, kita lanjutkan dengan pembiasaan di SMP 2 Mbak Kudus. Bersalaman dengan Bapak Ibu guru waktu memasuki gerbang SMP 2 Mbak Kudus. Membaca Asmaul Husna atau berdoa waktu memulai pembelajaran. Pembacaan doa ini nanti akan dipandu secara bersama-sama dari kantor guru dan diikuti secara serempak dari anak-anak semuanya. Bila bertemu seseorang, baik itu kepala sekolah, Bapak Ibu guru maupun TU atau karyawan ya, harap berdiri dan menundukkan kepala dengan mengucapkan Assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat siang.
Kemudian literasi kitab suci dan buku bacaan umum. Sholat zuhur atau beribadah secara bersamaan. Kemudian mencuci tangan setelah selesai kegiatan, makan dan minum sambil duduk, membuang sampah di tempat sampah. Poin reward anak-anakku semuanya, apabila peserta didik yang paling mentaati kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan reward sebagai berikut. Yang pertama, reward tadi berupa pujian. Ya. Pujian merupakan tindakan mengungkapkan persetujuan atau kekaguman. Pujian dapat meningkatkan harga diri, kemandirian, minat belajar, dan prestasi belajar peserta didik. Kemudian, pujian merupakan penghargaan yang paling mudah dilakukan. Biasanya dilakukan dengan kata-kata seperti yes, bagus, ayo tingkatkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penghormatan. Ya. Penghargaan ini mengacu pada dua bentuk, yaitu penobatan, di mana peserta didik diumumkan kepada seluruh teman-temannya secara terbuka sebagai peserta didik yang mencapai sesuatu hal yang baik. Bisa dilakukan di depan teman-teman kelas atau di depan seluruh peserta didik di sekolah. Pengamatan juga mengacu pada pemberian kuasa untuk melakukan sesuatu hal. Misalkan peserta didik diberikan kesempatan untuk menunjukkan cara menyelesaikan soal atau mata pelajaran atau tugas lain. Kemudian hadiah. Hadiah diberikan secara tepat dalam waktu dan tempat jika perlu, misalkan pada saat peningkatan hasil belajar dan sebagainya. Kemudian tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini merupakan penghargaan yang bersifat simbolis. Biasanya bisa berupa surat-surat tanda penghargaan, piala atau fadel dan sebagainya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian tata tertib sudah kami uraikan secara panjang lebar. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan bisa melaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya, akhirnya kalian bisa menaati semua tata tertib tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.